Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi akramin. Amma ba'd. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul di malam ini sebagaimana biasanya di setiap malam Jumat kita punya kajian rutin, dan malam ini untuk keberkahan bulan Maulid, saya kemudian terinspirasi untuk membuat kajian yang bersifat sistematis khusus soal Nabi, kisah sun Nabi. Ya, kalau memungkinkan kita akan sampai pada kajian mungkin 25 Nabi itu ya, yang dengan kitab yang kita gunakan. Dan ini sengaja saya yang berbahasa Arab karena biasanya yang hadir itu kan rata-rata anak Fuad, IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir, dengan sosiologi, ya umumnya anak-anak dari kampus IAIN Manado tuh. Nah, saya berusaha nanti akan menyampaikan kisah-kisah para nabi itu dengan mungkin dan memang kitabnya ini kan kitabnya yang sangat standar kita pakai, tetapi kemungkinan kita berusaha menganalisis di balik setiap kisah itu. Kenapa misalnya kisah-kisah yang dicantumkan dalam Al-Quran itu adalah rata-rata kisah para nabi. Walaupun misalnya ada kisah-kisah yang lainnya yang bukan tidak dianggap sebagai seorang nabi, tetapi minimal dia memiliki makam sama dengan makam kenabian. Misalnya walaupun dia bukan seorang nabi, misalnya Siti Maryam atau misalnya Ali Imran, Luqman dan sebagainya. Tetapi kalau kayak Ibnu Arabi kan Luqmanul Hakim itu dimasukkan sebagai nabi. Jadi kalau kita mengenal nabi itu yang umum kita kenal itu 25 nabi, kalau Ibnu Arabi kalau tidak salah itu 27 nabi di kitab Fususul Hikam. Kenapa dimulai dari nabi? Ya, kisah-kisah dalam Quran itu kan umumnya adalah kisah-kisah para nabi. Kan kita hari ini kita kehilangan keteladanan ini. Sosok yang harus kita teladani siapa? Agak susah itu sekarang ini ya. Siapa? Misalnya di Indonesia sosok yang kita teladani siapa? Yang menarik ini karena yang kita kenal kalau kisah para nabi itu dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Kitab ini Kisah Sul Hikam ini kan terbagi kalau tidak salah 2 jilid, 2 atau 3 jilid. Ini yang pertama malam ini adalah al-juzul awal, itu juz yang pertama. Ada jadi lumayan lama, tapi sebenarnya kisah-kisahnya sederhana, singkat, dan tidak terlalu bertele-tele. Ada sih kisah yang kalau mau bertele-tele itu ada Kisah Sul Anbiya. Wah, itu tebal dan agak mendalam itu kisah-kisah yang disampaikan itu. Itu makanya kemudian kisah para nabi yang kemudian kita jadikan kisah yang pertama. Yang kedua, kenapa kisah nabi kita mulai? Ya, Anda kan sering dengar bahwa ada orang yang menyuruh kita melakukan kebaikan tetapi dia sendiri tidak melakukan itu. Ada orang yang misalnya mengajarkan kita kesederhanaan tetapi dia sendiri hidup mewah misalnya. Menyuruh kita rajin taat pajak sementara dia tidak taat pajak misalnya. Nah, keteladanan yang seperti itu hilang. Nah, Nabi itu menyatukan antara teori dan prakteknya itu. Kalau berdasarkan pada kitab ini, kitab Kisah Sun Nabi, ini ditulis oleh Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Nah, dia memulai kisahnya itu, yang menarik itu dia memulai kisahnya itu mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tidak memulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, tetapi dia memulai kisahnya itu dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya tidak tahu apa rahasianya, kenapa kemudian dia memulai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin karena Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, atau Khalilullah, kekasih Allah. Akhirnya kemudian inspirasinya mungkin di situ. Ini hanya kira-kira aja. Akhirnya kemudian memulai dari kisah itu. Nah, sebelumnya mari kita bacakan Al-Fatihah kepada penulis
Ya, nah ini rahasia. Kata Ustadz Jaludi Rahmat, Allah yarham, itu katanya kalau Anda kesulitan untuk memahami satu buku, atau supaya Anda diberi kemudahan untuk memahami buku itu, maka kirimkanlah Al-Fatihah kepada penulisnya. Karena itu mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada Ustadz Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Lahu Al-Fatihah. Oke, saya memulai ini. Sekali lagi kita akan sampaikan secara sederhana saja, dan kita coba pikirkan itu kira-kira apa hikmah dari setiap kisah-kisah yang dituangkan di dalam Al-Quran atau yang diceritakan dalam buku ini. Misalnya kisah yang pertama ini itu memulai bilang ini dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi sebelum sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salam, dia memulai dulu ke kisah tentang penyembahan berhala. Nah, itu kan di sini mangkasaral asnama, siapa yang merusak atau siapa yang menghancurkan patung-patung itu. Asnam itu adalah patung, karena di bagian pertama baiul asnami itu ada menjual patung, gitu kan? Nah, kata beliau ini, penulis buku ini, qabla ayami katsiratin, sebelum hari besar, katsirati jiddan, hari besar sekali, kana fi qaryati rajulun masyhurun jiddan, di sebuah kampung itu, di sebuah daerah, rajulun masyhurun jiddan, ada seorang laki-laki yang sangat masyhur, gitu. Wa kana ismu hadza rajuli Azara, dan nama laki-laki itu adalah Azar, namanya Azar. Nah, ini bapaknya siapa ini? Ibrahim alaihissalam. Nanti kita diskusikan itu. Wa kana Azaru yabil asnam, Azar itu menjual patung. Asnam itu patung, yabiu itu menjual. Wa kana Azaru yabil asnam wa kana fi hasil qaryati baitu kabirun jiddan, dan dia di kampungnya itu baitu kabirun jiddan, dia memiliki rumah yang sangat besar. Wa kana fi hadzal baiti asnam, dan di rumahnya itu Azar ada patun. Jadi baiti itu rumah, toh asnam artinya patun. Asnamun katsiratun jiddan, patun itu sangat besar sekali. Katsiratun jiddan yasjuduna lihasihil asnam, manusia itu yasjuduna lihasihil asnam, dia menyembah patung ini, dia menyembah itu patung. Wa kana Azaru yasjudu lihasil asnam, dan Azar itu yasjudu lihasil asnam, juga menyembah patung itu. Jadi dia menjual patung, dan orang menyembah patung itu, dan Azar juga menyembah patung itu. Oke. Kemudian wa kana Azaru ya'budu hadhil asnam, dan Azar itu ya'budu hadhil asnam, dia juga jadi selain sujud, Azaru yasjudu li hasil asnam, dia sujud kepada patung itu. Wa kana Azaru ya'budu hasil asnama, dan Azar itu juga menyembah hasil asnam, menyembah patung itu, patung. Kita tambah satu lagi ya sebelum ke situ. Di nomor 2, waladun Azar. Azar itu punya anak. Dan ini kemudian babak baru kita kemudian memasuki kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kana Azaru lahu waladun rasyidun. Dan Azar itu memiliki anak yang rasyid, cerdas. Rasyidun jiddan, sangat cerdas. Ya. Alim punya pengetahuan, tapi kalau alim maka itu sangat
mendalam pengetahuannya. Nama Tuhan itu kan bukan alim, tapi alimun, sami'un, sebagainya. Itu penegasan bahwa dia memiliki pengetahuan yang sangat luas, yang sangat mendalam. Wa kana ismu hadza waladi Ibrahim. Dan nama anaknya itu adalah Ibrahim alaihi salam. Wa kana Ibrahimu yaran nasa, dan Ibrahim itu melihat manusia yasjuduna li asnami. Itu sujud di patung itu, dia sujud katanya. Wa yaran nasa ya'budunal asnam, dan dia juga melihat manusia itu ya'budunal asnam, itu menyembah patung, ya. Wa kana ya'rifu, dan Ibrahim itu tahu, mengenal annal asnama, bahwa patung ini la tatakallamu wa la tasma'u. Dia tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar, itu. Wa kana ya'rifu annal asnama la tadurru wa la tanfa'u, dan Ibrahim juga tahu bahwa patung ini la tadurru wa la tanfa'u, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi bahaya, wala tanfa'u, dan tidak bisa memberi manfaat, gitu. Jadi dia tidak bisa menimbulkan bahaya bagi kita, dan dia juga tidak bisa menimbulkan manfaat bagi kita. Itu kata pengetahuan Ibrahim alaihi salam. Kemudian apa? Wa kana yara anna subaba, dan Ibrahim melihat bahwa lalat yajlisu ala asnami, duduk di atas patung itu, fala tadfa'u, dan patung itu tidak mampu menolaknya, tidak mampu mengusirnya, tidak mampu mengusir lalat itu. Kemudian apa lagi? Wa kana yaral fa'ra, dan Ibrahim juga melihat ada tikus ya'kulut ta'amal asnami fala tamna'u, yang memakan makanan patung itu, fala tamna'u, dan dia tidak mampu menolak itu, tidak mampu mengusir tikus itu. Jadi ya kita selesaikan teksnya dulu baru kemudian kita diskusikan, ya. Jadi ada lalat, ada tikus, dan semuanya itu Ibrahim perhatikan itu. Wa kana Ibrahimu, nah Ibrahimu, kenapa lagi Ibrahimu alif? Yaqulu fi nafsihi, Ibrahim berkata fi nafsihi, di dalam dirinya sendiri, lima sa yasjudun nasu lil asnami, kenapa manusia sujud kepada patung ini. Dan dia juga berkata, wa kana Ibrahimu, dan Ibrahim bertanya pada dirinya, lima sa yas'alun nasu asnama, kenapa manusia itu meminta pertolongan terhadap patung ini, sementara apa tadi? Tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, la tadurru wa la tanfa'u, tidak bisa memberi mudara, dan tidak bisa memberi manfaat. Oke. Nah, kira-kira apa yang kita petik dari hikmah dari kisah Ibrahim alaihissalam? Sebenarnya masih ada setelah itu, ya. Ini karena saya mau memberi kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk mendiskusikan itu. Jadi gini. Jadi Ibrahim, kalau kita baca kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, sebelum sampai pada sebuah keyakinan, dia melakukan kritik dulu itu. Makanya kan kalau tidak salah Murtada Mutahari bilang begini, kalau tidak salah saya kutipnya dari Kanjalal itu, Ustaz Jalaluddin Rahmat, lebih baik keyakinan setelah keraguan daripada keraguan setelah keyakinan yang tidak bisa dipertahankan, gitu ya. Saya sering dapati mahasiswa kayak tadi itu, saya masuk mahasiswa karena sejarah pemikiran Islam, sebagai mukadimah saya sampaikan ke mahasiswa, apa yang Anda tahu tentang Abu Talib dan Abu Lahab? Tuh, dia bilang Abu Lahab itu kafir, Abu Talib
Kafir juga Pak, karena tidak syahadat. Oke. Terus yang Anda tahu kelakuan Abu Lahab, apa yang Anda tahu? Oh iya, dia memang sepanjang hidupnya itu selalu mengganggu Nabi. Terus apa yang Anda tahu tentang sejarah Abu Talib? Dia bilang sejarah Abu Talib itu adalah yang selalu dekat dengan Nabi, mendukung dakwah Nabi, dan sepanjang hidupnya bersama dengan Nabi. Terus kenapa Anda mengatakan dia kafir? Gitu. Pusing mereka. Tapi katanya dia tidak syahadat Pak. Oke, kalau tidak syahadat, saya tanya, yang mana lebih membuktikan, ucapan lisan atau perbuatan? Bilang perbuatan. Nah, yang Anda tahu perbuatannya Abu Talib itu kan perbuatan yang menunjukkan kebaikan. Tidak ada perbuatannya yang menunjukkan kekafiran. Terus kenapa Anda tetap yakin bahwa Abu Talib itu mati dalam keadaan kafir gitu? Gimana nih? Ada nah akhirnya ya kayak blank lah begitu sedikit ya. Kenapa bisa begitu ya? Nah itu bagian dari kritik sejarah. Nah Ibrahim alaihissalam itu sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa untuk meyakini sesuatu itu harus diawali dengan sebuah argumentasi yang kuat. Di doktrin kita gitu kan ada awaluddin ma'rifatullah, bahwa awalnya agama itu adalah, awal keberagamaan kita itu adalah ma'rifatullah, adalah pengenalan terhadap Allah. Jadi Ibrahim alaihissalam itu mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua ini, bahwa keyakinan itu harus dibangun dengan sebuah penelitian terdahulu. Pertanyaan yang besar sebelum meyakini itu, apakah ini benar atau tidak dan sebagainya. Itu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu satu. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan, apakah betul Azar itu adalah bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam? Tapi bapak kandungnya penyembah berhala. Bisakah penyembah berhala melahirkan seorang nabi? Bisa ya? Gimana itu logikanya itu? Bisakah? Atau gini logikanya, bisakah itu saringan yang kotor kemudian dilewati oleh air, akhirnya ujung-ujungnya itu air itu kemudian bersih? Bisa nggak? Bisa. Ini pipanya ini kotor semua, kemudian mengalirlah air, nanti di ujung itu bersih dia hasilnya. Boleh. Bisa nggak? tapi kalau ambil analogi di situ Pak Ustadz, kayak kalau dari sananya sudah kotor, tetap DP masih ada DP sisa kotornya juga. Oh iya. Iya. Jadi bagaimana itu? Nah, apakah betul bapaknya Ibrahim itu adalah Azar? Nah, sebenarnya ada dua versi itu. Jadi sejarah tentang umumnya yang kita tahu, dan ini juga dulu saya meyakini itu, bahwa Azar itu adalah bapaknya Ibrahim alaihi salam, dan Azar itu penyembah berhala seperti itu yang dikisahkan dalam Quran. Tetapi ada versi yang kedua, bahwa Azar itu bukan bapak langsungnya Ibrahim alaihissalam, tetapi itu adalah pamannya. Di dalam Quran kata abun itu abaihim itu seringkali kadang juga digunakan bukan untuk menunjukkan bapak nasabnya, tetapi sejadi juga itu menunjukkan kakeknya kah, pamannya kah, dan sebagainya. Karena itu penafsirannya memang ada dua. Kalau saya sih yang kedua, cenderung yang kedua, karena tidak mungkin menurut logika saya yang saya pahami, tidak mungkin yang asalnya misalnya sumbernya itu kotor, kafir misalnya, kemudian melahirkan seorang nabi seperti itu kira-kira, gitu ya. Karena itu, nah makanya untuk memperjelas itu kan sebenarnya Anda harus ada diantaranya Anda bisa membaca beberapa buku yang menjadi permanen. Seingat saya ada buku antologi Islam kalau tidak salah membahas soal itu. Seingat saya sih salah satunya. Atau Anda lihat dalam Quran, kan ada itu ketika Al-Quran mengisahkan kenapa engkau ikuti agama ini, kenapa engkau, kan di dalam Quran itu mengatakan begini, karena kami dapati abaihim, bapak-bapak kami, gitu.
Nah, di situ menunjukkan kan nenek-neneknya, bapaknya kah atau apanya dan leluhurnya sebelum dia mendapat seperti itu tradisinya, karena itu mereka ikuti itu. Jadi penggunaan kata kata abun itu sendiri dalam Quran itu tidak selamanya menunjukkan sebagai bapak kandungnya gitu. Terus siapa Ustaz? Hah? Ayah kandungnya. Nah itu saya belum terungkap di sini ya. Nanti tunggu. Nah ini sebenarnya masih ada lanjutan dari kisah ini dan kita persingkat-singkat aja seperti itu ya, supaya tidak terlalu menyita waktu Anda. Dan ini karena dia berseri, ya tentu saja minggu depan misalnya kita bahas itu lagi, masih tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Agak menarik nih kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kan seakan-akan itu ya, sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini ada Tuhan, dia kemudian menyembah dulu, meyakini ada Tuhan selain Tuhan. Dia lihat bintang, oh ini Tuhan saya. Ada kisah-kisah yang gitu dalam Quran. Ada di sini, cuma belum sampai ke pembahasan itu ya. Jadi Ibrahim itu dakwanya dengan mengajak orang mikir. Dia berpikir. Malah nanti di kisah selanjutnya itu, Ibrahim itu berdialog dengan bapaknya. Dia tanya, Pak, kenapa kau sembah ini? Kenapa kau sujud kepada ini? Dia kan hanyalah hijaratun. Dia kan hanya batu itu. Dia tidak bisa berbicara, dia tidak mendengar, dia tidak bisa memberi manfaat, dia tidak bisa memberi bahaya kepada Anda dan sebagainya. Dia tidak bisa melindungi dirinya. Kenapa Anda menyembah itu gitu? Nah, asarnya marah gitu. Hampir sama kisah-kisah dalam Quran, tapi ini dinarasikan dalam teks kalimat bahasa Arab yang menurut saya sih ini agak sederhana kalimat-kalimat yang digunakan. Barangkali itu saja, sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.